Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan ibni Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullahil karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat hingga saat ini kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. InsyaAllah solat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan solat-solat ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan dan bulan-bulan sebelumnya senantiasa Allah menerima amal kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tentunya kepada junjungan alam, revolusi alam, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa setia mengikuti ucap, langkah, tingkah laku Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Sidang tarawih yang dimuliakan Allah, kekeliruan orang yang berpuasa, kekeliruan apa saja sih yang menjadikan orang itu keliru untuk melaksanakan ibadah puasa? Yang pertama pasti diniatan, karena yang pertama adalah niat. Karena lihat dalam hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niat. Memang orangnya gagah, ganteng, still rek sholat tarawih, tapi niatnya bukan niat karena Allah Ta'ala, maka dia sudah keliru untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Betul? Ya. Yang kedua, karena mungkin keilmuannya, mohon maaf, keilmuannya ini belum mencapai. Dia berpuasa, tapi puasanya seperti, mohon maaf, seperti anak kecil. Tapi kalau dia cukup dengan ilmunya, maka berpuasa itu sesuai dengan tuntunan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diwajibkan bertolabul ilmi. Yuk kita tolabul ilmi, wajib itu. Kenapa? Untuk memperbaiki amaliyah kita, ibadah kita, agar ibadah kita sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wasallam agar tidak keliru ya kayak sekali ini buat puasanya. Apalagi ibadah-ibadah yang lainnya harus dengan ilmu ya. Tidak cukup kita sholat wudu asal-asalan, nggak bisa begitu, karena ada aturannya sesuai contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua, karena ilmu. Yang ketiga, kemungkinannya ketika berbuka atau ketika sahur ini terlalu banyak. Udah tahu nanti habis sholat maghrib buka bersama, terus kita mau tarawehan, terlalu banyak, terlalu engap, maka boro-boro bisa taraweh, mau jalan aja ke masjid itu agak susah. Kenapa? Terlalu banyak. Ketika sahur pun maka kita jangan terlalu banyak, sederhana, secukupnya, jangan terlalu banyak, karena kita mau ibadah berikutnya. Yang ketiga, yang keempat ya, mohon maaf. Yang keempat yaitu harus memperhatikan juga, yaitu kualitas makanan ya. Asal jangan makan akan penuh kenyang saja, minimal memenuhi syarat agar energi kita ketika berpuasa ini ya, minumannya juga yang cukup, jangan terlalu banyak minum, jangan berlebih-lebihan intinya. Maka ketika berpuasa di bulan suci Ramadan pada siang hari minumnya cukup, makannya cukup, tidak terlalu banyak. Insya Allah ibadah-ibadah yang lainnya akan kita bisa laksanakan dengan baik dan semaksimal mungkin. Amin Allahumma amin. Terus yang berikutnya, yang keberapa Bu? Yang keempat, yaitu berpuasa artinya kita juga harus mengatur waktu istirahatnya ya. Waktu istirahat jangan sampai ketika berpuasa kita masih kerja berat ya. Coba lihat aja dulu waktu kita, maaf jamnya saya waktu sekolah, kalau bulan Ramadan itu jamnya biasanya 40 menit ya, itu menjadi 30 menit. Artinya apa? Aktivitas kita dikurangin. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan agar puasanya tidak batal, baik secara lahiriahnya ataupun batal secara batiniahnya atau pahalanya. Maka disinilah kita harus bisa mengatur waktunya. Oh iya, mentang-mentang misalkan ngejar target untuk beli baju Ramadan, baju hari raya, dia dikerja keras sehingga melupakan ibadah yang lebih wajib. Memang nafkah juga lebih wajib, tapi utamakan, kata sini Ali, Allah dulu dahulukan, baru yang lain akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang berikutnya berapa lagi Bu? Ya, mengatur waktu istirahat, jangan terlalu berat kerjanya ya. Terus tuh yang berikutnya yaitu memperhatikan kebersihan ya. Jangan sampai kita berpuasa tidak memperhatikan kebersihan diri kita, lingkungan ya. Maka disitulah kita lihat dalam fikih itu toharo dulu, bab toharo, bab berbersih dulu di awalnya itu. Agar apa? Agar kita terhindar dari segala penyakit yang akan menimpa kita ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, artinya yang terakhir, jangan sampai kekeliruan ini kita mengabaikan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah puasa memang harus puasa lahir dan batin, dan puasa kita dalam segi ucapan kita, tingkah laku kita, wajah kita, dan perilaku kehidupan sehari-hari kita. Artinya ibadah lahir dan batin, agar diterima ibadah kita, baik ibadah secara lahiriahnya ataupun pahala puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ibadah-ibadah yang lain, tadarus Al-Quran misalkan, baca sholawat misalkan ya, sedekah dan lainnya itu tertinggalkan. Kenapa? Karena dia selalu membebani, terlalu bercenderungnya kepada ibadah puasa saja. Artinya apa? Bahwa kita itu ibadah bulan puasa Ramadan ini, yuk ada kesempatan untuk memaksimalkan ibadah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Jangan lupa, mohon maaf, selalu tolabul ilmi agar memperbaiki amalan-amalan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan saya Pak Ustadz nggak sekolot kiai lah, ibadah mah yang penting ibadah. Nggak bisa begitu dalam Islam. Harus ada proses dan kemajuan. Kalau ingin maju tentunya dengan berkualitas
berkualitas ibadahnya, puasanya berkualitas, harus bertolabul ilmi, harus banyak-banyak mencari ilmu agar ibadah kita, ibadah apapun, terutama ibadah Ramadan, agar senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.